pada liburan nih ya. Pada liburan kemana yuk? Meskipun hari ini kita sekolah minggunya online dulu, tapi kakak percaya adik-adik semua pasti pada sekolah minggu, ya kan? Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tadi pagi udah sapa papa mamahnya, tanya kabarnya gimana, ke kakaknya, ke saudaranya? Siapa yang udah angkat tangan coba? Ayo, pada belum ya? Nah, yang belum tanya, kakak mau ajak, yuk kita tanya ke papa, mama, kakak, saudara untuk tanya kabar. Kita pakai lagu. Mau kan? Maulah ya. Ayo, gerakannya nanti ikut kakak, oke? Kita mau nyanyikan halo halo hola hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, dari lagu ini ada yang mau tahu nggak? Kita harus seneng, kita harus bersuka cita, kita nggak boleh sedih itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Iya betul adik-adik, semua itu karena Tuhan ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Kayak sekarang ini, meskipun kita sekolah minggunya online dan adik-adik ada di rumah, mungkin ada di luar kota atau dimanapun adik-adik berada, Tuhan ada selalu bersama kita, di samping kita. Adik-adik percaya kan Tuhan selalu ada di samping adik-adik, Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Nah kalau percaya, sekarang kakak mau ajak adik-adik berdoa, kita mau ambil sikap doa kita, tutup mata kita, lipat tangan kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau mau memberkati hati kami, telinga kami untuk mau duduk dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Kak Puput ya Tuhan, yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami, dan kami dapat tumbuh menjadi anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Adik-adik, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti semua sudah siap ya. Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Sambil kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian. Meskipun kita masih kecil, tapi kita punya iman yang besar untuk mau mempersaksikan kebaikan Tuhan dengan teman-teman kita. Mari kita pujikan, bersaksi terus sampai Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari libur yang Tuhan boleh izinkan untuk kami semua. Saat ini kami mau duduk tenang, mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu berbicara Tuhan untuk kami semua.
dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, hari ini Kak Put mau cerita yang sebenarnya nyambung sama cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa ceritanya? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Tuhan Yesus hadir. Di mana sih Tuhan Yesus hadir? Di sebuah ruangan yang terkunci, yang tertutup. Nah, saat itu adik-adik, ada salah satu murid Yesus yang tidak bersama dengan teman-temannya di situ. Ada yang tahu namanya siapa? Depannya T. Siapa dia? Namanya adalah Thomas. Ya, namanya Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama menyaksikan kalau Tuhan Yesus itu hadir, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya. Nah, kita mau baca dari satu bacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik nanti boleh baca, boleh dibuka Alkitabnya atau Alkitabnya. Mungkin waktu masih berlibur gak bawa Alkitab gak apa-apa. Nanti dibaca ya di rumah ya, karena ini ayatnya sudah lumayan banyak. Nanti boleh dibaca setelah sekolah minggu ini selesai. Kak Puput mau cerita aja, adik-adik cukup duduk diam mendengarkan Kak Puput bercerita. Nah adik-adik, pada saat itu kejadiannya adalah ketika Yesus menampakkan diri, ketika Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak berada di situ. Jadi Thomas ini nggak percaya atas apa yang dibilang oleh teman-temannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Siapa yang di sini pernah nggak percaya sama temennya atau nggak percaya? Misalnya nih ada yang bilang, aku habis lihat kambing loh, kakinya ada 5. Wah, siapa tuh yang nggak percaya ya? Yang nggak percaya ya kalau kita melihat ada nggak ya kambing yang kakinya 5, kambing ya kakinya 4 ya. Nah, atau beberapa hal yang lain, misalnya ketika di sekolah, aku tadi ke sekolah naik pesawat loh. Nah itu nggak percaya ya, wah pasti bohong itu, mungkin pesawat-pesawatan mungkin ya. Nah adik-adik, di sini adalah perihalnya adalah Thomas nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya yang ada di situ. Kenapa waktu itu Thomas nggak ada di situ? Karena waktu itu Thomas sedang mencari ke kubur dan mencari konfirmasi, mencari tahu Tuhan Yesus itu kemana. Apakah Tuhan Yesus itu hilang karena tidak ada di kuburnya. Nah, ini seorang murid yang meragukan gurunya sudah bangkit, ya kan? Tuhan Yesus itu kan gurunya gurunya Thomas ya. Nah, keraguan yang Thomas alami ini dipertegas lagi di dalam ayat yang ke-25. Kak Puput akan bacakan ya. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya," nianya itu adalah Tuhan Yesus, "dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya," nianya Tuhan Yesus sekali lagi ya, "sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah ini adik-adik yang bilang, nih Thomas ini nggak percaya. Kalau secara logika, secara pikiran manusia, memang ya kadang-kadang kita masa Tuhan Yesus bangkit, masa orang yang sudah dipaku tangannya yang sudah bolong, lubang, ternyata sudah bisa mulus kembali, halus kembali. Kalau bukan Tuhan Yesus ya tidak ada ya, karena Tuhan Yesus itu maha besar, ajaib ya adik-adik ya. Nah ini Kak Mut mau tunjukkan salah satu murid Tuhan Yesus, adik-adik bisa dilihat di layar ya ini ya. Thomas yang juga memiliki keraguan-raguan dan kurang percaya atas apa yang diceritakan oleh teman-temannya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri. Nah adik-adik, sebenarnya peristiwa yang Tuhan Yesus alami, peristiwa yang terjadi, peristiwa Tuhan Yesus bangkit, ini adalah peristiwa yang ajaib adik-adik. Ini tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, tidak bisa direkayasa. Ini benar-benar terjadi adik-adik. Waktu itu dia memenuhi rasanya yang ingin tahunya si Thomas ini. Thomas harus menunggu 8 hari untuk mencari tahu. Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya dan sekaligus Thomas ini adik-adik. Nah betul, kejadian beneran. Setelah 8 hari Tuhan Yesus akhirnya hadir di tengah-tengah para murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Sama seperti yang dibilang Tuhan Yesus minggu lalu. Damai sejahtera bagi kamu. Persis di sebelahnya Thomas. Nah adik-adik, disinilah
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Thomas yang waktu itu nggak percaya. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan Thomas? Thomasnya kaget, Thomasnya kemudian percaya. Dan apa yang dilakukan Thomas? Thomas terus menyentuh tangan Tuhan Yesus yang tadinya dia bilang kan, tadi yang aku ayatnya bacain itu, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam tangannya yang berlubang itu, Tuhan Yesus tahu adik-adik kalau Thomas punya pemikiran hal itu. Thomas bilang kayak gitu ke teman-temannya ya. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk memegang. Ini loh, kamu silahkan pegang tanganku, boleh kamu pegang lambungku. Semuanya sudah kembali seperti semula, sudah seperti manusia normal lagi. Ininya sudah tidak bolong, lambungnya juga tidak lubang, semuanya kembali seperti semula. Itu yang dilakukan Thomas adik-adik. Dia melihat keajaiban bahwa Tuhan Yesus yang penuh kuasa, memang dengan dipenuhi dengan Roh Kudus itu memang sudah bangkit dan semuanya sudah bagus. Nah, inilah adik-adik, Thomas yang tadinya ragu-ragu dan kurang percaya, akhirnya Thomas menjadi percaya adik-adik atas. Kenapa? Karena Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri, merasakan sendiri kalau si Tuhan Yesus itu benar-benar ada, Tuhan Yesus itu benar-benar hadir, dan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Thomas bisa megang dan ada berdiri tepat di sebelah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, seringkali sebagai manusia nih ya, sebagai orang nih, kita semua, kita sering mengalami sikap kritis. Kritis itu kita belum terlalu percaya kepada sesuatu hal yang sedang menjadi pembicaraan, kenyataan begitu ya. Sikap kritis kadang-kadang memang dibutuhkan dalam kehidupan. Misalnya nih, kita dalam pelajaran nih buat adik-adik yang kelas besar kan biasanya sudah mulai banyak tanya nih, misalnya, loh kak, kenapa kak nggak gini aja? Kenapa nggak gini aja kak? Misalnya begitu. Nah, itu namanya salah satu orang yang kritis adik-adik. Manusia seringkali memiliki pemikiran kritis. Itu boleh, itu nggak salah. Tapi tentang firman Tuhan yang sudah nyata di dalam Alkitab, sebagai orang Kristen, adik-adik dan Kak Puput di sini semuanya orang Kristen kan? Nah, orang Kristen adalah orang yang percaya. Sehingga adik-adik, kita nggak perlu meragukan lagi apa yang sudah Tuhan bicarakan di firman ini. Misalnya nih, kalau Kak Put bilang, jangan kamu membunuh, hormatilah ayah dan ibumu, kuduskanlah hari Sabat, masih mau dibilang nggak percaya? Jangan ya adik-adik ya, karena itu sudah betul-betul ada di dalam Alkitab yang kita punya, yang kita pegang, yang kita baca, yang kita percaya ini. Nah adik-adik, yang namanya firman Tuhan tidak boleh diragu-ragukan, karena memang semuanya sudah dicatat dan ditulis di dalam Alkitab dengan baik. Karena apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, orang buta sekalipun yang tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan oh ini benar mukanya enggak ya, oh ini benar-benar tepat orangnya enggak ya. Kalau mereka memiliki hati yang percaya, nah itu justru harus berbahagia adik-adik. Nah, apalagi kita yang mempunyai fisik yang utuh, tangan yang bisa memegang, meraba, merasakan sesuatu, melihat, mata kita nggak buta ya, mata kita bisa melihat orang-orang dengan baik, melihat papa mama kita, keluarga kita, saat ini bisa berkumpul tuh, kalian adik lagi berlibur kan? Nah, itu adik-adik, maka kita juga harus mewarisi karya Tuhan. Apa sih karya Tuhan? Ini adalah karya-karya Tuhan yang harus kita wariskan. Kepada siapa? Ya kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, sampai nanti kita mati juga ya adik-adik. Nah, jangan takut dan jangan khawatir. Karena apa sih? Tuhan akan menolong kita untuk percaya adik-adik. Lewat apa? Ya lewat kita ikut sekolah minggu, lewat kita membaca Alkitab dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita terus menjadi anak-anak Tuhan. Maka untuk itu adik-adik jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan membantu dan menolong kita untuk percaya adik-adik. Nah, amin. Itu dia cerita Kak Puput ya kan. Sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 20. Nih adik-adik boleh lihat ya di layar ya. Yohanes 20 ayat 31a. Kita akan baca bersama-sama. Oke? Kita baca ya bersama-sama ya.
Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Gampang apa susah? Gampang dong. Apalagi yang kelas besar nih, 5 menit udah hafal ya harusnya ya. Yang kelas balita dan kelas kecil boleh dihafalkan sambil melihat-lihat sedikit. Yang mau nulis buku boleh ditulis dulu. Nanti tanda tangannya menyusul ya adik-adik ya. Adik-adik hafalkan ayat hafalannya di depan papa mama, dibantuin. Nanti papa mamanya dikasih tahu. Ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 31a mah gitu ya. Ini mama papanya dipegangin Alkitab, adik-adik hafal ayatnya. Terutama yang kelas besar nih harus udah hafal loh ya. Itu dia ayat hafalan kita, jangan lupa dihafalkan ya. Yuk, mari kita semuanya berdoa, lipat tangan tutup mata, Alkitabnya ditutup, kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa menjadi orang Kristen, kami harus percaya ya Tuhan. Kami punya bekal, kami punya sesuatu yang akan kami pegang, yaitu Alkitab. Ajaran-ajaran Tuhan yang harusnya kami baca dan harus kami lakukan dan harus kami tebarkan dimanapun kami berada. Ajari kami ya Tuhan untuk terus menyebarkan Injil baik ini ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, di sekolah kami, di keluarga kami. Engkau yang akan berikan kami hikmat ya Tuhan, meskipun usia kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh diberikan waktu untuk boleh bertemu dengan keluarga kami, untuk boleh menikmati udara yang segar dalam masa liburan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau akan terus jagai kesehatan kami sehingga kami boleh kembali lagi Tuhan ke aktivitas kami seperti semula saat nanti kami sudah masuk sekolah kembali. Pimpin ya Tuhan, dimanapun kami berada, lindungi ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, biarkan kami terus dipeluk oleh kasih-Mu yang kudus ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang bekerja ya Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka, sama seperti Tuhan Yesus menjagai setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami Tuhan untuk terus mengikuti sekolah minggu, untuk terus berdoa, untuk terus membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Caranya dengan melihat di tayangan berikut ini ya. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir. Tapi adik-adik jangan lupa ya sama yang dikatakan Kak Puput tadi. Kita harus percaya karena Tuhan akan selalu menolong kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, saya mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan cuit-cuit pam-pam-pam. Ikutin gerakannya Kak saya, oke?
depan jangan lupa sekolah minggu lagi ya. Bye bye. Happy Sunday, happy holiday.